Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu mengenali benih dosa. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 4-5 dan ayat 9-12. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Ayat 9-12. "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Masih ingatkah saudara peristiwa tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa? Bagaimana hanya karena perkara sepele manusia telah terbuang dari hadapan Tuhan, terbuang dari Taman Eden? Perkaranya sederhana sekali, hanya karena manusia telah mengambil dan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang telah dilarang Tuhan, dan hal itu membuat seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Sekalipun sederhana, namun sesungguhnya inilah benih dosa yang sangat berbahaya, yaitu yang jika boleh saya katakan dengan satu kalimat, itulah dosa yang disebut merampas atau mencuri kemuliaan Tuhan. Kata kemuliaan dalam bahasa Greka atau Yunani disebut doxa, yang berarti the opinion of God atau pendapat Tuhan. Manusia memang memiliki pikiran dan pendapat masing-masing, namun dalam hal baik atau benar dan jahat, pendapat manusia condong untuk bias atau subjektif. Jika sesuatu itu menguntungkan saya anggap itu baik dan benar. Jika itu menyenangkan hati saya, toh tidak merugikan orang lain, saya anggap itu baik dan benar. Jika saya mau dan suka, saya anggap itu benar, dan seterusnya. Perkara baik atau benar dan jahat, jika itu diserahkan kepada masing-masing manusia itu sendiri, maka porak-porandalah tatanan kebenaran yang sejati. Tidak akan mungkin ada hukum yang bisa ditegakkan di satu bangsa atau masyarakat, karena masing-masing manusia memiliki pendapatnya sendiri-sendiri. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di taman yang begitu indah dan luas, dengan bermodalkan free will atau kehendak bebas, maka Tuhan langsung menegaskan satu perkara. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Kenapa hukumannya begitu berat? Hanya karena makan buah. Masalahnya, buah itu adalah buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan khusus tentang hal itu adalah milik dan haknya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan manusia untuk sekali-kali tidak melanggar kebenaran ini. Ketika manusia secara sadar sengaja melanggar hal ini, mereka menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Sekarang mereka berhak untuk menentukan mana yang dianggap baik dan yang mana yang dianggap jahat. Mereka sedang merampok kemuliaan Tuhan. Sebab kemuliaan atau doxa adalah the opinion of God atau pendapat Tuhan. Ketika Salomo ditanya oleh Tuhan, "Apa yang kau inginkan?"
Salomo dengan begitu bijaksananya berkata, "Berikan aku hati yang dapat menimbang mana yang baik dan mana yang jahat." Dengan kata lain, Salomo meminta Roh Tuhan hadir dan memerintah di dalam hati dan pikirannya, sebab dia sadar bahwa dengan pendapatnya sendiri, Salomo pasti tersandung dan jatuh. Salomo perlu mengembalikan posisi Tuhan di tempat yang benar, yaitu kebenaran dan pendapat Tuhan tentang yang baik dan yang jahat. Itulah yang berlaku dan yang akan dia ikuti, bukan pendapatnya sendiri. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, berikan aku hati yang bijaksana, yang dapat menimbang mana yang baik atau benar dan mana yang jahat, supaya pendapat-Mu itulah yang aku kerjakan. Amin. Jesus loves you, and so do I.